Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, kali ini kita akan membicarakan tentang adab atau sopan santun, etika, akhlak kita ketika berziarah ke makam para wali. Jadi ada langkah-langkah yang mungkin tidak semua orang tahu, belum tahu ya. Jadi dengan adanya video ini semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik ya, kurang sopan dalam hal ziarah kubur. Jadi yang pertama, sebelum kita berkunjung ke makam para wali, yaitu hendaklah kita mengunjungi terlebih dahulu kuburan orang tua kita masing-masing. Siapa tahu ada yang ayahnya sudah meninggal, ada yang ibunya sudah meninggal, atau bahkan keduanya sudah meninggal. Nah, jangan kita pergi lebih dahulu ke makam wali baru ke orang tua, jangan. Hendaklah kita terlebih dahulu ziarah kepada makam ayah dan ibu keluarga kita atau kerabat kita ya, keluarga kita. Kalau kerabat kan jauh ya, termasuk teman, maksudnya keluarga kita, nenek-nenek kita, mungkin datu-datu kita. Nah, itu dulu yang lebih awal kita kunjungin sebelum ziarah ke makam para wali. Kemudian misalkan ya, kita berbicara tentang makam wali yang berada jauh, misalkan di luar daerah kita, contohnya di Jawa gitu. Nah, hendaklah kita, misalkan saya berada di Kalimantan Selatan, jangan langsung ke situ. Ada tingkatan-tingkatan ya, tangga-tangga yang harus kita kunjungi terlebih dahulu. Jadi yang pertama tadi kan orang tua kita atau keluarga kita, kemudian selanjutnya adalah wali-wali yang ada di wilayah kita, tapi yang masyhur ya, karena mungkin tidak semua kita tahu. Contohnya yang masyhur, yang sangat terkenal itu di Kalimantan Selatan seperti ziarah ke kubur Guru Sukumpul, Guru Zuhdi ya, Guru Kapuh, Datu Suban, Datu Sanggul ya, Datu Penampayan. Nah, itulah yang lebih dulu kita kunjungin. Misalkan itu sudah terkunjungi, maka barulah kita pergi ke makam-makam wali yang jauh-jauh itu, silahkan ya. Dan kita mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mengunjungi orang soleh ya, karena pasti ada manfaatnya. Contohnya kita jadi ingat dengan kematian, kemudian juga kita ingat dengan perjalanan hidup beliau yang dikubur, kenapa jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita ambil pelajaran dan kita jadikan ibrah, pelajaran untuk kita menjalani hidup ini dengan cara mencontoh kehidupan beliau ya. Nah, kemudian ini juga hal yang penting teman-teman saya sampaikan, jangan sampai ketika kita melakukan ziarah ke makam para wali, tetapi hal-hal yang sifatnya wajib tidak dikerjakan. Contohnya ketika di perjalanan ya, kita menempuh perjalanan yang jauh 90 pal lebih misalkan. Nah, ini kan kita terus dalam kendaraan gitu, tetapi kewajiban sholat tetap ada. Karena kewajiban sholat itu hilang ketika kita tidak, atau hilang akalnya, itu tidak wajib untuk sholat, tidak wajib untuk puasa kalau hilang akal ya, maksudnya orang, mohon maaf ya, orang yang hilang akal gitu, kalian tahu sendiri. Nah, tetapi selama kita sehat badan ya, dan kita menempuh perjalanan yang panjang, ada keringanan di situ, ada rukhsah. Keringanannya adalah kita dapat mengqashar dan jamak sholat, yaitu jamak takdim atau jamak takhir. Ada keringanan kita dapat menggabungkan sholat, misalnya zuhur ke asar. Jadi jangan ditinggalkan kewajiban kita untuk sholat, karena ziarah kubur itu hukumnya sunnah, sedangkan sholat itu wajib. Tidak bisa hal sunnah mengalahkan yang wajib bahkan yang wajib harus didahulukan ketimbang yang sunnah. Nah, itu sama halnya seperti kita
sholat tahajud sekian rakaat malam. Tetapi ketika sholat subuh kita tidak dikerjakan karena ketiduran misalkan. Nah ini fatal, membahayakan. Lebih baik tidak usah sholat malam, tetapi sholat subuhnya dikerjakan, karena sholat subuh sifatnya wajib dan tahajud sifatnya sunnah. Yang bagus itu gimana? Tahajudnya dikerjakan ya, karena sholat tahajud merupakan sholat pilihan, sholat sunnah utama setelah sholat fardu gitu. Dan sholat subuhnya di awal waktu ya. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdal, pekerjaan apakah yang paling mulia di muka bumi ini? Kata Rasulullah SAW, as-salatu fi waktiha, salat di awal waktu. Summa ya Rasulullah, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Summa ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, jihad fi sabilillah, bakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah atau mengumpulkan rezeki untuk dapat menunaikan ibadah haji. Nah, jadi sholat itu yang nomor satu. Yang kedua, bakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad atau berjuang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga gitu. Nah, jadi ini jangan kita sepelekan ya. Sementang-mentang kita menuju misalkan makam para wali, tetapi ternyata sholatnya nggak dikerjakan. Ini salah kaprah, teman-teman. Nah, jadi kemudian ketika kita sampai kepada makam tersebut, kita beradab ya. Kita beradab, maksudnya kita memakai pakaian yang jangan terlalu wow lah, biasa aja, sederhana, pakaiannya rapi, sopan, pakai baju muslim gitu, baju putih atau gimana yang bagus lah, bukan pakaian yang kita bawa ke mall gitu, ke pasar gitu, yang terlalu wow ya, mewah sekali. Kalau bisa itu dijaga ya. Kemudian juga kita mengucap salam ketika sampai ke makam beliau, assalamualaikum ya ahlal kubur, kita ucap salam. Kemudian di situ ada ada sejenis syair ya. Nah, itu kita baca sebagai penghormatan kepada ada yang dikubur gitu. Kemudian ya kita bacakan Fatihah ayat 4, mungkin sholawat, tahlil ya. Dan insya Allah apabila itu semua dilakukan, kita akan mendapatkan berkah. Kenapa? Maksudnya gini, orang yang dikubur itu pastilah mulia ya. Jadi kita berdoa kepada Allah. Jadi doa kita tetap kepada Allah, tetapi melalui wasilah wali atau kekasih Allah yang dekat dengan Allah. Karena seorang wali juga mengatakan, nama beliau adalah Abu Yazid Al-Bustami, mengatakan sesungguhnya Allah itu selalu memandang kepada hati para walinya. Nah, ketika hati kita ya terpaut cinta dengan para wali-wali Allah, dan wali Allah itu membalas cinta kita dan kita hadir di hatinya, maka Allah pun akan memandang kepada kita dengan sebab kewalian beliau. Dan lagi hal yang paling kita dambakan yaitu kita nanti di padang mahsyar dibangkit oleh Allah bersama para wali Allah, para orang-orang soleh, para nabi. Dan puncak dari kenikmatan di surga adalah satu surga bersama Rasulullah SAW dan dapat memandang zatnya Allah Subhanahu Wa Taala di surga nanti. Semoga kita semua tergolong dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau keliruan dalam mengucapkan suatu kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.